Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama lagi bersama saya Abu Marlo. Saya mendapatkan lagi pertanyaan yang menarik. Selain jujur, apalagi ya etika kerja yang diajarkan Islam yang bisa kita pakai sehari-hari? Jujur tentu saja salah satu hal yang paling utama. Tetapi banyak sekali perspektif selain jujur yang kita bisa lakukan dalam lingkungan kerja. Salah satunya adalah membangun teamwork yang hebat, membangun teamwork yang baik, membangun relationship teamwork yang saling mensupport satu sama lain. Sehingga sadarilah bahwa siapapun rekan kerja kita, pada dasarnya itu adalah teman bertumbuh kita, teman bertumbuh jiwa kita untuk kita sama-sama saling mematangkan. Kita pernah bahas tentang EQ atau kecerdasan emosi. Untuk bisa saling bertumbuh, hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita menguasai kecerdasan emosi kita. 40% itu tergantung dari bagaimana kita mengelola emosi dalam hidup ini. Maka IQ itu kepintaran, orang pintar tapi dia tidak sanggup atau dia sulit untuk bekerja sama, maka dia akan kesulitan. Maka 40% itu rata-rata kecerdasan emosi yang akan sangat berperan dalam bagaimana kita membangun good relationship dalam pekerjaan. Untuk diketahui dan mungkin ini untuk dikontemplasikan bahwa siapa sih atau apa indikator parameter orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Sehingga kalau kita tahu indikator parameternya, mari kita perbaiki untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita. Nomor satu, orang yang EQ-nya rendah adalah orang yang sangat mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau sangat mudah bahwa salahnya adalah kamu, salahnya adalah mereka, siapapun di luar diri kita adalah salah, dan orang-orang yang selalu merasa bahwa masalah itu ada di luar dirinya, maka dirinya lah yang paling bermasalah. Maka kalau mudah menyalahkan orang lain, itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Yang nomor dua, sangat sulit mengungkapkan perasaan. Di mana orang yang susah mengungkapkan perasaan, itu pasti memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah. Maka orang yang sulit mengungkapkan perasaan, mungkin salah satunya sering kita dengar dengan yang namanya people pleaser misalnya, mengiyakan semuanya, mungkin perasaannya nggak cocok atau nggak enak, tapi mulutnya tetap mengatakan oke gitu misalnya. Sehingga orang yang sering membodohi dalam tanda petik atau dia tidak jujur terhadap perasaannya, sehingga dia sulit untuk mengucapkan apa yang dirasakan, itu adalah salah satu orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah. Berikutnya adalah, siapa orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah? Orang yang sering menginterupsi dan dia banyak melakukan yang namanya judgment. Sehingga ketika kalau ada rekan kerjanya ngomong langsung diinterupsi, ada lagi dia mengungkapkan pendapat langsung diinterupsi dan dilakukan judgment atau menilai. Maka begitu interupsi dan judgment-nya tinggi, itu ciri-ciri dari tingkat kecerdasan emosi yang rendah. Dan yang paling menarik adalah berikutnya, orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah adalah orang yang sangat pesimis terhadap hidup. Banyak mengeluh, dia akan tidak memiliki power atau antusias dalam bekerja. Intinya adalah banyak sekali keluhan-keluhan dalam kehidupannya, menyalahkan dan tidak bisa menikmati hidupnya, apalagi bersyukur, maka itulah orang-orang yang kecerdasan emosinya rendah. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa sebagai momentum, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi melatih juga kecerdasan emosi kita. Terima kasih.